Halo, Assalamualaikum Sobat Cuan dari Saham ID. Selamat datang kembali ya. Mungkin selama lebih dari 10 menit ke depan lo bakal bareng-bareng sama gua nih untuk ngebedah sebuah saham ASI, Astra International Tbk. Jadi di sini untuk saham ASI sendiri mengalami penurunan ya selama 3 tahun terakhir. Nah, apakah hari ini waktu yang tepat untuk masuk dan apakah bakal rebound dalam jangka waktu dekat? Nah, di sini gue udah bikinin analisa prediksi buat teman-teman ya. Tentunya di sini gue ambil data-data dan gue kumpulin dari berbagai sumber yang terpercaya ya. Jadi buat teman-teman wajib nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip biar kalian paham dan kalian tahu kapannya untuk masuk ke saham ASI. Biar apa? Biar lo nggak mengalami loss atau lo salah masuk gitu loh. Kalau salah masuk nanti sangkutnya bisa lama. Nah, di sini bakal gue kasih tau lo cara profit main saham. Untuk lebih spesifik kita bakal bahas saham ASI di dalam video ini. Biar apa? Biar teman-teman nanti bakal memiliki angan-angan atau memiliki pandangan ya tentang pergerakan harga saham ASI. Karena di sini gue udah buatin ringkasan serta prediksi dengan detail, singkat, padat, tapi pasti jelas. Yuk buat lo pada yang baru berkunjung di channel ini, gue ingetin ya, karena channel ini baru gue bangun kurang lebih 3 mingguan ya, 3 mingguan cok gue bangunnya. Tujuan channel ini gue bikin adalah untuk mencerdaskan anak bangsa supaya melek finansial. Kalau kerja melulu nanti memang benar kamu kerja dapat gaji uangnya ditabung, uangmu tambah banyak, benar itu benar. Tapi sebetulnya nominalnya setiap harinya semakin berkurang kemakan inflasi. Nah, di sini lo wajib melek finansial ya, biar uangmu itu bertambah gitu loh. Salah satu caranya dengan mengenal investasi saham. Kalau tahu strateginya 10 juta dalam 1 tahun itu nggak menutup kemungkinan menjadi 100 juta. Tapi harus tahu strateginya. Makanya biar tahu strateginya, klik tombol subscribe-nya. Ya geng, kita bakalan bareng-bareng aja lah ngebedah untuk pergerakan saham ASI ke depannya ya. Apakah rebound? Apakah makin melorot? Di sini jawabannya. Simak dan stay tune. Kita mulai dari sekarang. Yo, let's go. Ya geng, dan di sini kita udah berada di dalam pergerakan grafik dari harga saham ASI atau lebih kita kenal dengan nama Astra International Tbk. Jadi di penutupan sesi pertama untuk saham ASI sendiri memiliki kinerja membaik ya. Menguat tipis surplus 0,66%, ditutup di level 4.600 di sesi pertama hari ini. Jadi by the way, gimana nih kedepannya untuk saham ASI? Apakah bisa digunakan untuk masa depan ya, minimal dalam 2025 sampai 2026? Di video kali ini kita bakal bedah bareng-bareng ya untuk saham ASI sendiri. Kita melek finansial ya di sini. Untuk saham ASI sendiri di sini selama 3 tahun ini mengalami koreksi minus 32,86% ya. Apakah mulai hari ini dan kedepannya saham ASI bakal mengalami rebound atau kinerja membaik? Di sini kita bakal bedah bareng-bareng dan gue udah bikinin analisa lengkap, detail, singkat tapi jelas banget buat lo pada untuk masukan sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan investasi ke saham ASI. Yuk langsung aja kita bedah untuk analisa dan prediksi saham ASI. Kita mulai sekarang ya. Ya geng, dan di sini kita bakalan mulai ya untuk menganalisa memprediksi pergerakan dari ASI, apakah kedepannya bakal rebound dan memiliki kinerja membaik. Simak dan stay tune. Di sini kita bakalan bareng-bareng bedah ya untuk prediksi dan analisa saham ASI. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya. Video ini tidak pernah bertujuan untuk merekomendasikan membeli, menjual atau memegang saham. Jadi semua keputusan tetap berada di tangan kalian masing-masing dan video ini bersifat informatif. Yuk, dan di sini untuk memprediksi ke depan dari saham ASI atau Astra International Tbk, di sini kita mulai dari update terbaru saham ASI pada Juni 2025.
Harga saham ASI cenderung sideways sejak awal Juni, tapi secara umum valuasinya murah, PIR di bawah 8 kali PBV 1 kali. Untuk dividennya rutin ya, yield history 4-6%. Untuk potensi bangkit dari sentimen BI rate turun dan pemulihan ekonomi. Di sini kita bakal melihat sisi sentimen BI rate yang turun dan pemulihan ekonomi ya, untuk menganalisa dan memprediksi potensi kebangkitan atau rebound dari saham ASI sendiri. Dan untuk katalis positif ASI saat ini ya, yang pertama suku bunga BI-nya menurun. Jadi itu mendorong penjualan mobil lewat pembiayaan Astra Credit Companies atau Companies. Dan yang kedua ada recovery sektor otomotif. GIIAS dan Lebaran jadi momentum penjualan unit baru. The next, yang ketiga, di sini ada ekspansi EV lewat Toyota dan BYD rekanan Astra ya, mulai kelihatan. Dan yang keempat, di sini ada diversifikasi bisnisnya kuat. Jadi Astra ini punya portofolio keuangan, selain itu punya tambang seperti UNTR, agribisnis dan logistik. The next, di sini untuk pergerakan harga dan tren. Harga penutupan per 16 Juni 2025 di level 4.610. Ini prediksi di sesi pertama ya. Jadi by the way, ini diperkirakan bakal naik ya, surplus 0,88%. Dan sama dengan 40 poin sih dibandingkan hari sebelumnya. Namun dibandingkan pekan lalu, saham ini cenderung melemah ya, turun minus 1,5% secara mingguan dan minus 6% dalam sebulan terakhir. Next, di sini untuk volume dan likuiditasnya. Volume perdagangan hari ini mencapai ya sekitar 11 juta lembar saham ya di sesi awal sesi pertama. Jauh di bawah rata-rata 3 bulan historis sekitar 55 juta lembar saham. Next, di sini untuk biaya volumenya rendah mendukung pergerakan kecil. Hari ini masih dalam kisaran wajar ya, geng. Dan untuk dividen dan valuasi, imbal hasil dividen 2025 itu sebesar Rp406 per lembar saham, yield sekitar 8,5 sampai 8,9%. Untuk rasio valuasi PRE di sini 5,5 sampai 5,6 kali, untuk PBV di sini di kisaran 0,84 kali. Ini menunjukkan saham ini tergolong undervalue. The next, di sini untuk rekomendasi analis ya. Ini gua kumpulin dari rekan-rekan gua dari 150 analis yang sepakat untuk memprediksi di harga ini. Beberapa analis telah merekomendasikan buy dengan target jangka menengah atau target 6 sampai 1 tahunan. Itu di kisaran harga target harganya yaitu di Rp4.900 per lembar saham sampai Rp5.600 per lembar saham. Untuk konsensus target analis Rp5.604 per lembar saham itu upside di kisaran surplus 21%. Untuk katalis dan risiko off, katalis positif, yield-nya tinggi, valuasinya undervalue, dan momentum suku bunga BI yang menurun. Untuk risiko jangka pendek, penurunan laba di kuartal atau Q1 2025 itu minus 7% ya, serta aksi net sell dari beberapa institusi besar seperti BlackRock. Untuk ringkasan singkat, kita lihat dari faktor dan kondisi ya. Dari faktor harian di sini naik surplus 0,88% ke Rp4.610. Tren mingguan atau bulanan turun minus 1,5% atau 6%. Mingguan ya di kisaran 1,5 sampai 6%-an. Untuk volumenya rendah ya di 11M
sampai 55M untuk rata-ratanya. The next di sini untuk yield dividend itu 8,5 sampai 8,9%, dan untuk valuasi PRE di sini di kisaran 5,5 kali PBV 0,84 kali. Untuk rekomendasi analis ya baik, untuk target harga jualnya di sini di harga 4.900 sampai 5.600 rupiah per lembar saham. Tapi ingat di sini ada risiko utamanya, yaitu laba yang turun itu sama dengan aksi jual institusi. Yuk, jadi untuk beberapa analis ini masih memprediksi bakal ada rebound yang kuat ya untuk saham ASI sendiri. Dan untuk secara fundamental dan teknikal, peluang ASI atau Astra Internasional untuk rebound dalam 1 tahun ke depan hingga pertengahan 2026 itu cukup besar. Meskipun ada beberapa tantangan, ya berikut ya analis lengkapnya. Rangkuman probabilitas ya, di sini kita lihat dari skenario dan peluang. Harga naik ke angka 5.500 sampai 5.800 rupiah per lembar saham itu rate-nya 4 dari 5. Itu berarti tinggi jika ekonomi dan suku bunga mendukung. Jadi potensi kenaikan dari saham ASI itu sangat terbuka, itu dipengaruhi oleh ekonomi dan suku bunga yang mendukung ya. Untuk sidewise di kisaran harga 4.500 sampai 4.800-an dari saham ASI dari hari ini sampai pertengahan tahun 2026 ya. Ini untuk prediksi saham ASI sidewise itu ratingnya 3 atau sedang, bisa iya bisa enggak. Itu dipengaruhi oleh laba yang stagnan ya. Turun ke bawah Rp4.000 per lembar saham, ini prediksi itu mendapatkan rating 2. Itu berarti peluang untuk turun itu sangat rendah, hanya jika ekonomi sangat lemah dan laba drop besar dari saham ASI ya. Ya, the next kesimpulannya, ya dalam 1 tahun ke depan itu ASI sangat berpeluang untuk rebound, terutama jika laporan keuangan Q2 membaik atau kuartal kedua membaik. Ya, yang kedua yaitu suku bunga terus menurun, pasar menyambut dividen tahun depan. Itu meningkatkan peluang untuk saham ASI sendiri mengalami rebound atau penguatan. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah nonton video ini, tentunya wawasan dan kecerdasanmu sudah lebih meningkat. Kalian tahu, setidaknya di sini lo tahu dari pergerakan ASI itu ke depannya bagaimana ya. Buat teman-teman yang mempunyai pendapat atau analisa atau kalian memiliki prediksi yang berbeda dan bertentangan dengan video ini, nanti teman-teman bisa langsung komentar aja di kolom komentar ya. The next video kita bakal bedah lagi lebih spesifik dan lebih mendalam. Jadi buat lo pada yang pengen request the next video pengen diprediksi dan dianalisa saham apa, nanti teman-teman bisa komentar aja ya di kolom komentar. The next video untuk komentar terbanyak kita bakal bareng-bareng kupas tentang prediksi dan analisa saham ASI tentang saham-saham yang berkemungkinan besar memiliki profit dividen untuk masa depan. Jadi di sini sebelum kita kebablasan kita bakal disclaimer dulu ya, geng ya. Disclaimer, konten di channel ini hanya untuk tujuan edukasi dan informasi saja, bukan merupakan ajakan membeli, menjual, atau memegang saham tertentu. Selalu lakukan research dan konsultasi dengan profesional sebelum mengambil keputusan investasi. Saya tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi dan kalian alami. Ingat pesan gue di setiap video ya, dengan saham kamu itu bisa mewujudkan mimpimu, bahkan bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat. Ya, nggak ada batasannya, geng. Nggak ada batasannya. Tapi ingat, dengan saham juga kamu bisa mengalami kerugian, kebangkrutan, bahkan bisa mencapai 99%. Oleh karena itu, lakukan research dan konsultasi dengan profesional ketika sebelum kalian mengambil langkah untuk investasi. Salah satu konsultasinya gimana? Nah, nanti kamu bisa komentar aja ya.
The next video di 10.000 subscriber, gue bakal bikin community ya, grup Telegram untuk para investor pemula ataupun investor yang pengen berbagi untuk teman-teman kita seputar saham. Biar apa? Biar teman-teman kita rakyat Indonesia ini jadi smart people, melek finansial, bisa dapetin profit dividen di setiap tahunnya dan ataupun di setiap harinya ya dari saham ya. Karena melek finansial itu memerlukan waktu dan belajar strategi investasi itu memerlukan waktu yang enggak singkat. Teman-teman jangan asal masuk, asal main, nanti kalian mengalami kebangkrutan ya. Jadi harus dan wajib tahu strateginya. Sebelum investasi kenali dulu perusahaannya, keuangannya gimana, solid apa enggak, dan masih banyak lagi yang lainnya yang bakal kita bahas. Jadi yang belum subscribe, buruan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kita bisa belajar bersama untuk mengenali saham-saham yang potensial memiliki kinerja baik dan bisa memberi kita profit dividen di masa depan. Ya geng, semoga bermanfaat ya. Gua Henry S, pemilik channel dari Cuan dari Saham ID. Semoga video ini bermanfaat buat lo semuanya. Don't forget to view me in the next video. Bye bye geng, see you next time and good luck.